Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning to Mr. Denny and Mr. Park. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk para customer kami yang terhormat, para kolega dokter-dokter. Terima kasih atas kehadirannya di acara launching produk pet food kami, mereknya Catline Allstage. Dan kemudian nanti akan ada penjelasan program digital marketing bagi semua customer kami di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Adwin, saya bagian di Vet Marketing. Sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa supaya lancar dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ya. Sesuai agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Baik. Untuk yang pertama, kami akan Mr. Ricky. Hello, Mr. Ricky. Thank you very much for the beautiful introduce. Good morning to the Pak and others. Semuanya sudah gabung. Tadi ada tambahan sedikit kedatangan dari Abu Dewa. Jadi konsiderasi sebelumnya desain pokoknya dan profesor yang lain itu dulu di bawah naungan Dehan. Nah sekarang itu sudah berubah menjadi Uriwa. Uriwa itu siapa sih? Kalau ada pertanyaan dari sana udah tadi membahas Uriwa. Uriwa itu salah satu perusahaan terbesar di Korea, termasuk lima besar. Dia etnik sekarang Islam, terus Dehan. Makanya nanti kalau kedepannya Uriwa, namanya lagi bukan Dehan. Nah kelebihannya Uriwa tadi dijelaskan oleh Mr. Dewi. Dia satu-satunya pakai nomor satu pabrik terbesar di Korea saat ini. Dan terbesar dan tercanggih. Bayangin yang dulu pernah ada Dehan mungkin ada kurang lebih 10 orang sampai 20 orang. Nah, itu udah keren banget. Nah, sekarang itu kebayang udah lebih canggih lagi. Jadi itu kelebihannya Uriwa yang sekarang. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan sedikit soal promo yang akan kita lakukan hari ini untuk para customer. Jadi kita hari ini banyak sekali promonya. Dan juga kita hari ini banyak sekali diskusi hari ini terutama soal produk dan juga soal digital marketing apa yang sudah kita lakukan. Dan kita akan berkolaborasi seperti apa dengan para customer kami yang terbaik dan tercinta. Oke, saya mau jelasin dulu soal promo hari ini. Nanti ada di share oleh marketingnya masing-masing. Tapi sebelumnya semua udah isi kuesioner ya. Kalau belum isi kuesioner bisa minta ke marketingnya Dr. Adwin, Pak Adi, Pak Budi, Mela, itu marketing kita. Jadi saya ada kuesioner. Nah, jadi kita akan jelasin saat ini soal promo. Pertama, kita akan melakukan promo 10 gratis 1 untuk all item pembelian. All item yang mulai start 10 juta itu ada pembelian 10 per 1 gratis. Terus untuk yang pembelian 50 juta kita tambahin cash diskon 5%. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Jadi itu promo untuk hari ini. Nanti kita reminder, nanti marketing akan WA tentunya ke Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman hari ini saya mau menjelaskan sedikit soal Uriwa. Sebelum kita, ini nggak tahu kan? Ya, kita itu dari Sister Company. Mungkin Bapak-Bapak Ibu yang baru gabung baru tahu kita dari Sister Company. Ini produk yang kita jual saat ini. Silakan follow pertama IG kita iskan.id sama buka website kita sisterpetworld.com. Nah, ini produk yang kita jual. Terima kasih dulu, mungkin Bapak Ibu cuma tahu iskan doang atau taunya mungkin doang. Padahal Sister itu kita di company yang menjual berbagai macam kebutuhan pet. Makanya kita pet industry atau pet world. Makanya kita judulnya. Nah, harapan kita ke depannya supaya kita bisa berkolaborasi bareng. Jadi gini, semua orang sekarang marketingnya lebih ke era digital marketing, marketplace dan segala macam. Otomatis akan ada plus minusnya. Plus minusnya orang akan lebih gampang menjangkau produk kita dari seluruh dunia.
Tapi kelemahannya, minusnya, kalau kita tidak siap, pasti customer kita yang ada di lingkungan kita atau customer loyal kita, dia akan pindah mencari image atau brand image dari produk marketing dari toko lain. Nah, oleh karena itu hari ini kita berdiskusi supaya kita bisa meminimalisasi dan juga menyiapkan keadaan tersebut. Oke? Saya lanjutin. Selamat datang kepada organisasi kita, selamat bergabung. Saya juga Bro Sari dan Pak Andri, Pak. Kita kedatangan juga Ketua Asosiasi Pengusaha Pet Shop. Selamat datang Dr. Adi Sasmita. Ada juga Mas Andi Hidayah. Saya siapa dulu nih, karena pas banget dilewati di depan saya. Gitu. Nah, jadi ini produk yang kita jual dan hari ini kita akan meluncing. Suaranya masih mendengar ya? Ini ruangannya sih emang karakternya nih. Kita soalnya live dari Iruka. Nanti kita mau kasih demo grooming dikit. Jadi mohon maaf ya kalau agak-agak mendengar ruangannya. Oke? Nah, ini adalah manufacturer kita yang lama. Ini di Daihan. Nanti kita di ini akan kasih lihat yang lebih yang baru gimana. Ini di Daihan. Segini udah besar, terbesar di Korea sekarang lebih besar lagi dengan adanya di Uriwa. Nah, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu udah tahu kita itu keunggulannya dibanding produk lain. Kita itu USDA organik. Nah, apa itu USDA organik? Jadi kita sudah holistik, tapi grade-nya udah 95 sampai 100% kadarnya. Jadi USDA itu banyak sekali tingkatannya. Ada lain nanti dari produk Korea 75%, ada yang 80%, dan kalau kita udah 95% sampai 100%. Itu yang pertama. Terus kalau kita udah free dan sudah bersertifikat, nah mungkin ada yang beralasan kenapa sih harus free, sekarang rame-rame free gitu. Karena nanti saya jelasin. Karena struktur masyarakat kita yang religius, dan juga ada beberapa dalil yang menunjukkan kenapa free itu harus digunakan. Oke, saya percepat. Dan Daihan ini sebagaimana Bapak Ibu tahu, ini kita terbesar di Korea Selatan. Jadi kita ini terbesar. Nomor 1 peringkatnya dalam kategori pet food industri. Nomor 1 Daihan, nomor 2 ada JBG dan yang lain-lain. Saat ini yang kita pegang Daihan. Dan banyak sekali merek Korea yang sudah masuk, kurang lebih ada 8 masalah itu tadi. Sudah 8 merek yang sudah masuk. Dan alhamdulillah kita yang kita pegang ini terbaik dan nomor 1 di Korea. Ini sertifikat free untuk semua produk kita, jadi nggak usah dikhawatirkan baik produk, baik fatnya, baik ingredient, semua kita udah free dan bersertifikat langsung dari Korea. Ini sertifikat USDA organiknya dan yang lain-lain. Nah, ini produknya kita jual juga, ada sampo, ada blood test, dan juga yang terakhir seperti baju yang saya pakai, ini kita ada grooming school. Kenapa kita ngotot bikin sekali grooming school? Karena kaitannya buat diferensiasi bisnis di masa depan. Oleh karena itu kita akan ngasih promo nanti pertama untuk best customer kita akan tentunya ke Korea nanti jalan-jalan. Yang kedua kita akan juga nilainya kalau nggak salah 700 juta ya sekarang benar ya 700 juta untuk ke Korea. Tapi selain ke Korea dia juga akan mendapatkan website dari kita dan juga free grooming lesson, grooming mengapa kita beda mengadakan grooming course? Karena kita license sertifikatnya sudah Korea dan saya salah satu member dari asosiasi grooming petinya Korea. Jadi kita udah mendaftar sampai situ segitu seriusnya. Jadi kita sudah kedepannya membaca bahwa grooming sebagai salah satu diferensiasi untuk bisnis kita ke depan. Oke? Itu yang saya mau jelasin pertama. Mohon maaf kalau agak menggema. Oke. Sekarang saya mau sharing dan memberikan selamat kepada pemenang-pemenang pet shop yang terbaik yang akan berangkat sama kita tahun depan, dan juga tentunya kita juga akan bareng sama pencapaian pet shop yang akan nyampe tahun ini untuk target 2021. Nah, untuk siapa saja sih yang akan berangkat untuk tahun depan? Yang dari, karena kita kan karena basicnya ada corona, kita tidak bisa berangkat tahun ini. Biasanya kita berangkat kita bulan September, Oktober atau November. Cuma kan karena keadaan corona seperti ini kita tidak bisa berangkat. Padahal kita sudah senang ingin menunjukkan pabrik Uriwa yang baru. Oleh karena itu promo ini akan kita adakan tahun depan. Nah, kesempatannya
yang datang yang itu bisa lebih banyak. Target saya mungkin bisa 20 orang gitu. Jadi semua bisa menyaksikan kebesaran atau kecanggihan pabrik Uriwa. Seperti itu. Dan juga oleh karena itu saya akan menampilkan siapa saja pemenang Ghost to Korea. Siapa udah deg-degan ya? Saya juga sama deg-degan bacainnya. Ini saya aja yang bacain ya Win ya, biar cepet. Ya, siapa saja yang akan menang? Pertama adalah ini toh ada nggak ya? Yosela Peco. Ini Palembang ya, selamat nanti akan berangkat. Dia tiap tahun berangkat ke Korea, karena sering ke Korea. Tapi tidak melakukan tanam benang ya kalau salah ya, Pak Cipto terakhir ya. Ya, ya tanam benang. Tanam benang. Yang kedua adalah selamat kepada Yosela Bekasi. Wah, Ibu Cipto nih luar biasa. Honeymoon terus bersama awet terus ya Pak Langgeng. Jadi ulang tahun perkawinan rencananya mau dipakai. Selamat kepada CHS Group Bapak Cahyono. Waduh. Saya ini juragan kaisar Bekasi pada berkumpul nih ya. Cuman di sini doang pada akur. Biasanya mah kadang ada aja ya. Di sini mah baik semua. Alhamdulillah kita bersaudara walaupun tetanggaan gitu, tapi semuanya baik-baik saja. Gitu. Terima kasih kepada Pak Cahyono mewakili CHS Group. Saya nggak tahu ada sih harusnya Pak Cahyono. Selanjutnya kita ucapkan selamat kepada Alin Pet Shop. Pak Andi atau Bapak Andi, kami ucapkan selamat dari Bandung. Wah keren. Ini selalu juga jadi customer setia kami, langganan untuk trip ke Korea. Rencananya nanti akan mengajak keluarga semuanya ya. Karena kalau kita gini enaknya ya, kalau kita bisa dua. Jadi misalnya kalau teman-teman jualan, saya mau 2 tiket boleh. Biasanya kan orang kalau mau selesai 2 kali lipat berangkatnya 1 doang. Kalau kita mah enggak pelit, enggak curang. Jadi kalau bisa 2 kali pencapaiannya berangkatnya 2 kali, 2 orang. Jadi nggak usah pusing, ya. Jadi bisa honeymoon. Ya. Lanjut. Selamat kepada Meong Pet Shop, Ibu Sari dan Pak Nandri, selamat Pekanbaru. Alhamdulillah kalau kita lihat sebaran kita tuh keren banget sih. Dari Palembang ada, Pekanbaru ada, terus tadi Bandung ada, Bekasi ada. Jadi luar biasa kalau lihat sebaran. Dan selanjutnya yang terakhir, selamat kami ucapkan kepada JD Pet Shop Bali. Wah ini newcomers dari Bali, tapi langsung bisa achieve target kurang dari setahun. Jadi 8 bulan dia sudah achieve target dalam melaksanakan program ini. Kami ucapkan selamat kepada JJ Pet Shop. Dan terakhir juga dari Bekasi kita ucapkan selamat kepada Hoki Pet Shop. Oh ya, ini karena namanya hoki jadi selalu hoki ya. Jadi pencapaian ini ya kepada teman-teman semua. Oke, dan tentunya nanti untuk otomatis semua pet shop ini akan mendapatkan selain ke Korea akan mendapatkan free website dari kita yang kita maintenance dan kita akan kasih websitenya itu dan juga grooming lessons. Jadi itulah yang kita akan berikan. Semoga bermanfaat. Dan juga terima kasih atas pencapaian tahun ini. Semoga tahun depannya bisa lebih baik. Itu saja. Terima kasih kalau dari saya. Acara juga akan ada door prize ya. Kita ada pembagian door prize dan totalnya itu lebih dari 5 juta kayaknya Pak ya. 10 juta. Oh, dinaikin. Kemarin 5 juta ternyata sekarang jadi 10 juta totalnya ya. Nanti siapa saja yang beruntung jangan sampai pada saat dipanggil namanya tidak ada di sini. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada Mr. Park. Ya, Mr. Park ini merupakan seorang nutritionist dari Korea dan beliau sudah di Beriwa juga sudah lama. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan kepada untuk sebagai moderator dari Mr. Park. Ya, terima kasih. Silakan Dok. Ya, terima kasih banyak Dr. Adwin atas kesempatannya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh kolega dokter hewan dan juga para owner pet shop dan juga pet clinic yang tersebar di seluruh Indonesia. Salam kenal, nama saya Dr. Hewa Bidol. Saya selaku perwakilan dari PT Sistar Indonesia akan mencoba untuk memimpin atau memoderatori 2 topik utama pada program launching produk hari ini. Yang pertama adalah Mr. Park dan yang kedua akan disampaikan oleh Pak Riki. For the first presentation, I will read the curriculum vitae of Mr. Park. I will share screen. Okay.
His name is Chang-Woo Park, PhD, from Uriwa Pet Food Nutritionist. His capability statement for dry, semi-moisture pet food for dog, cat, rabbit, hamster, and guinea pig. Also as well as the weaning, puppy, growth, adult, and senior stages. He is also an extrusion technologist for single and twin systems, packing designer, plant layout and construction, fresh meat injection system. His education were practical short course on nutrition and feed management in the Texas A&M University by 2002, feeds and pet food extrusion short course from the Texas A&M University to 2005, as well as the effect of different ratios of insoluble to soluble dietary fiber on cholesterol and fecal characteristic index, and investigation of various factors on nutrient digestibility of cat toward animal welfare in 2017. He has so many professional experiences, and this is the Wuriwa R&D Center Pet Nutritionist from 2018 till now, and Daihan Feed R&D Center Pet Nutritionist from 2000 until 2018. So for the next 40 minutes, I will let Mr. Park to give his presentation. Mr. Park, are you ready? Yeah, I'm ready. 안녕하세요, Pak. Yeah, and please, the time is yours and you can share your screen. Okay. Can you see my screen? Yes. Yep. Okay, nice to meet you, everyone. Yes, it is a very hard time with some coronavirus in the whole world, but we can meet by the Zoom, by the internet. It's lucky, I think. And then today, I introduced shortly about that FLUTD. We call that is a feline low urinary tract disease. That means they make the cat, if the cat eat some dry feed, they tend to have some trouble in their urinary tract, like some struvite and calcium oxalate stones. So today, I will introduce why they are happen and then what can we do with cat food. So for the first, I'm say to sorry about that. Is my presentation is a little bit Korean, so I don't have a time to change the English. But anyway, I explain in English, and then some of them is written in English. So feline low urinary tract disease, FLUTD, they have happened to cat, and usually the cat, some cats, they eat some dry cat food. They can tend to happen this disease. So you can see the screens. So this is the shape of that some urinary tract, and yes, they have a. They have some stones in their bladder, and they have a problem if that the stones goes to some urinary tract and then they stuck here, so they can make a problem. So we are trying to prevent happening of these stones in bladders. So this is the cause and treat of calculus. Calculus means some stones, kidney stones. So at the first, you have to know there are many kind of calculus stones, kidney stones happen. As you know, mainly struvite stones. Second one is oxalate. And also they have some cysteine and uric stones and salicylic acid stone also. But major 40% is a struvite stone and almost 40% is oxalate. But it's very different. They symptom and treatment for the struvite and oxalate is totally different. Look at this. If your cat has a struvite stone, the reason mainly urinary tract bacterial infection, and then this bacterial infection make the urinary alkalified.
the urine alkalified, and these make stones in their blood calculate. So in this case, the urine is alkalified, so they need to be acidifying the urines, and then also they are infected from bacteria, so they need antibiotics, and then calcium, phosphorus, and magnesium should be lower than a different one. So in this case, they go to the some vet hospital, and then they got a prescription, and then they are recommended some prescription diet for their struvite. But if their cat has a different kind of stones, oxalate, in this case, it's a very often to in many cats, because this has happened by some chronic dehydration. That means cat cannot eat some enough water, cannot drink enough water. If the cat drink a very small amount of water, that means a chronic dehydration, and then they can make some oxalate stones. So in this case, they should be their urine alkalization. It's a totally different. Struvite, they should be acidify their urine, but in case of the oxalate, they should be alkalization their urine. And then in this case, calcium and sodium, protein, vitamin D and C should be decreased. And then their protein level should be lower than the other one, because the high protein diet can burden there's some kidney metabolization. So this is a case study. Some struvite is 90% and some kind of calcium oxalate 10%. The prescription diet was treated his and then some multicare feline. But their comment should be prohibit high sodium feeding for increasing water consumption. You know, some kind of prescription diet, they are announced they have a very high sodium level in their diet, and then they can make the cat drink water more. So many other companies, they are trying to like this one, but this is very dangerous one, because that if you think that it's the same like the human, if they eat a very salty one, they make some metabolism problem, especially their heart and vascular, their blood streams. They make some big problem if they eat very salty one. But in case, so high sodium diet is I do not recommend for prohibit the struvite diet. And the other one is the struvite, 50% struvite and then 50% calcium oxalate. In this case, they need a pH, urine pH alkalization. So I want to focus on this presentation for this one. There are many kind of some kidney stones, struvite, oxalate, and the other one, and their function, their cause, and then their treatment is totally different by different. Of course, many veterinarians, they know about this one, and then they treat like this. But, you know, the pet food manufacturer, they are not veterinarians. Many of pet food manufacturers, they don't know how to treat their diet to control struvite and calcium oxalate, or both struvite and calcium oxalate. So they need to be a very high technology to manufacturing their cat food, to understand how can be happen and then how can they treat it. So this is our cat food, DEHAN's cat food. I'm sorry, here's magnesium, calcium versus phosphorus, and then pH over P. So the magnesium is recommended minimum 0.04, and then they recommend 0.1 to 0.15. And our P, magnesium level is 0.15. And then
calcium and phosphorus level also recommended 1.14. And then this is very important. For Struvite diet, they are recommended some acid one 6.0, 6.5 pH, and then calcium oxalate in case they are recommended 7.0 to 7.5. So our diet is a very normal one. Use moderate is a 7.0. And then this also was recommended by the American Veterinarian Consortium Association. Okay, so we shortly review about that. What is the FLUTD, and then how can we treat by the some PED, and then second sections. So I will introduce some other point. 화면 보이나요? 이 화면으로 보이죠? Okay. So I want to explain though why cat has happened some urinary tract disease than a dog. Why cat? So this is the origin of a cat and a specification. So cat was origin from the Africa. You know, Africa, they are very, they don't have a lot of water. It is not easy to drink abundant water in there. So the cat tend to drink a very small amount of water. That means their urine is very concentrated. So if you have a chance to smell the urine of the cat, their smell is so strong than the dogs or some humans one because that their urine was concentrated. And then that means to concentrate the urine, the kidney should work harder and harder. That means kidney overload. So their water consumption recommend is 6 milligram per kilogram per day. If they are feeding, if your cat feed a dry cat diet, and your cat is 4 kilogram body weight, that means they need a 235 milligrams water consumption per day. But if they have a cat feed a wet cat diet, they should almost half of them, 120 milligram water per day. And then second one, also in cat diet, they have a very high protein. That means protein metabolic load in their kidney. So they also make a trouble in kidney in high protein diet. So if you understand the origin of the cat, and then you can also understand why cat has trouble in their kidney and in their brothers, and so it makes some Struvite stone. It is some kind of a stones and urinary disease is also same in human. In case of human, if you have some trouble in your kidney and some stones in your kidney and urinary tract, if you go to the hospital, your doctors recommend you drink more beer or drink more water. That means the best treatment for some urinary tract disease is drinking a lot of water per day. But cat is not easy because they are origin some very small water consumption per day. And then if they eat some dry feed, that dry feed means 10%, just 10% water levels in their feed. So they can easily have some trouble in their urinary tract. So when we are manufacturing and developing, researching our cat food, we always review, and then we always concern about this one. So how can they make some of cat food manufacturer? They can make a very salty their diet with they adding a lot of sodium. That means sodium chloride in there. If
the cat eat a very salty diet, they can thirsty, and then they can drink water more, and then that can treat their some urinary tract disease. But very salty diet is dangerous for their heart and their blood, also the other health. So our enhanced products is applies some different technology. We also salty diet. We also salty one, but we do not use a sodium chloride. That means sodium chloride is we call the salt. Yes, when we make a food, we adding a lot of salt there, sodium chloride. But you know, there are other some salty one, not a sodium chloride. We use some potassium chloride. Yeah, that is adding to our cat food diet, and then they make also salty, and then that also make their cat thirsty and then drink more water. But they don't have a lot of some sodium level in there. So that is the technology. And I show roughly some the true or false and food. So many customer and many pet food order owner, they think some true or false. They don't know about this one. So I explain this one. First, grain-fed pet food. Yeah, it's a very expensive and good one. Grain-free pet food are made with meat and no carbohydrate. Carbohydrate means some starch and some grains. So this is a grain-free. So customers think, wow, no carbohydrate, no grain, but that's not true. The grain-free diet is mainly made with the meat, but they also need some starch in there. So they use the starchy source as a potato and sweet potato and some peas. They are not a grain, so non-grain and meat product. And second one, some customers think that chicken meal is a very, very bad ingredient because they think, oh, chicken meat is a very good one. But chicken meal, oh, they are very bad ingredient because they use the sick chicken or sometimes dead chicken, but that's not true. In a slaughtering house in Korea, the chicken was slaughtered, killed. That means killed in a very clean and very hygienic some factory. And then sick chicken or dead chicken can be slaughtered in there. So all the chicken meal is the same quality, use the same quality of some human grade, human food, chicken. And then measure their meat used to human, and the other one used to make a chicken meal. So chicken meal does not include sick chicken and dead chicken. And yes, some customers also think that yes, higher protein level diet is a better quality. That means, oh yes, my diet is 34% protein level, and your diet is 32% protein level. There's a higher protein level. That means my diet is much better quality. But that's not true. Yeah. In some case, some high protein level can make a problem in their cat or dog because they need a proper level of protein, and then they need a very high quality digestible protein. So if pet food manufacturer uses some low grade protein, they can make a very high protein level, but their quality is very bad. So the higher protein level is better quality. That's not true. But higher quality protein source, that means chicken meat or some high quality chicken byproduct meal also
if they use some higher quality animal source protein, that is a better quality. And for expensive pet food are tend to have a shorter shelf life. Yes, that's true. Because we also have some ISCAN pet food. They do not use no preservative inside. So their shelf life, their shelf life can be shorter than other one. But very cheap, some kind of very cheap pet food, they use a lot of antioxidant and a lot of some antibiotic or anti-mold, some very synthetic probiotic, synthetic preservatives. They can longer their shelf life. So be sure about that. Some expensive pet food are tended to shorter shelf life. And 5, lamb meat prevent allergy. Yes, many customers think that, yeah, this included lamb meat. Oh, it's a prevent allergy. And with the corn, they can make us some allergy, but that's not the true. Because yes, here is a lot, many kind of some protein source, chicken, beef, salmon, duck, and lamb, sometimes crocodile, and the others. And this is the milk and corn. Here, the most allergenic ingredient is this one. Milk is the most allergenic one, but they are not used normally in the pet food. And second is we think that the chicken, but second one is a beef. So lamb meal is a not popular food, pet food, but right now, so the customer thinks that lamb meal prevent allergy, but that's not true. So most allergenic ingredient is milk, and lamb and corn is a very low possibility for allergenic. And somebody think that dog food and cat food those also same some pet food, so I can feed my dog food to cat. That's not the truth. But very short time, if your cat food is you don't have a cat food no more, and then you have a little bit dog food, so you can feed the dog food to your cat for a short time, 1 or but more than a week, that's not recommended, because this is the amino acid requirement for, sorry, here is the cat and here is the dog. As you can see, the cat need more amino acid, that means protein, than the cat. It's the same glowing cat, glowing dog, amino acid requirement. You can see methionine and cysteine. The cat, they need more double point, 1.1, but dog need just 0.5. It's a 2 times higher requirement for cat. So if you feeding the dog food your cat for a long time, that means they are deficient. There are some nutrient requirement, and especially the taurine, and they need only for the cat, not for dog. So if you feeding your dog food, they are shorten their taurine level in their bodies. Okay. So yes, today I finished my very short presentation about the FLUTD and cat food, but you have to know the cat food diet looks like a very simple, it's a very simple dried one. So it can be, you can think the many manufacturers, they are manufacturing the same cat food, but I think cat food is need more higher technology better than dog food, because that cat is carnivorous
and then cat need more energy, more amino acid, and the cat originally they tend to drink a very small amount of water, and so especially when we are making or manufacturing the dry cat food, we are researching about that very long times, and then a lot of things about the cat's health. So our cat diet is all kind of cat diet. We are also manufacturing prescription diet, especially for cat health. But all the other one, like the home cat and Pro-Best cat, our all cat diet included some FLUTD prevention technology. That is the first one. I'll explain the very shortly. First one is salty without sodium. I said we use we can make our cat food salty because they make it thirsty and then make a cat drink more water, but without sodium. That's important. Yeah. With the sodium, it's easy, but that is not good for their health. Without sodium, we can make it salty. And second one is an mineral balance. You can see, I just show you very small amount of minerals, magnesium, calcium, phosphorus, but we consider a lot of the other, many kind of minerals balanced, especially we call that ion balance, ion balance. If you're running hard, if you're trekking, if you work hard, you sweat more, and then you can feel the thirsty, and then your body's ion balance will be break. So in that case, you need either some salt, some minerals very shortly, or some Gatorade and some Pocari Sweat, something like an ion drink. So it is the same technology to the cat diet. They are not ion drink, but their ion balance is well balanced with some the all kind of cats. So that is one kind of our technology also. And then the other one is a high quality protein. I said the kidney works as a protein breakdown metabolism in their body. So, and then cat is carnivorous. They can need some high protein level cat food. That means high protein cat food make their cat's kidney work harder, and then they have some trouble in a renal and urinary tract also. So in that case, they need a very high digestibility protein used. So our old enhanced protein, the enhanced cat food use a very high quality, high digestible protein animal source. So they can make so less load on their kidney, and then they prevent some renal problem also. And we control the pH level in our diet. So that makes the cat to healthy in their kidney and urinary tract. Okay, thank you. We have a time to get a discussion about any questions. Yes, yes. We have the first question from Dr. Teresia Meta Lestari Kahu. She is asking, because this product is not already yet in Indonesia, right? She asked about, is there any testimony about this product related to some cases in cat, clinical cases in cat? 처방식 뭐 치료한 거 있냐? Yeah. Is there any clinical cases related to this product after the cat eating the product? Yes, this is Korean. No, Indonesian. I mean, yes. Yeah. Is there I'll any show case you. in Korea? Yeah. Because this product is not in. Can you share my screen? You're still sharing your screen. Oh, okay. I'll try again. Yeah.
Bagi rekan-rekan yang mau bertanya silakan, nanti bisa saya translate. 지금 이거예요. Yes, we have. Yes, we have. This is a clinical result report from the Kongbuk University for our renal diet. And then you can see we, sorry, this is Korean, but we tried 6 dogs for this one. And then their result is, the trial was 12 weeks. And then this is the hydrations, and then their body weight and body and heart rate and hidden rate, and this is blood pressure. Of course, yeah, this one. So we have some clinical trial result for our cat diet here. So is there any cases or not after eating this pet food? This is another. This is not a trial for some kidney stone also. This is a trial for renal health, and then that means there are some urinary tract and renal their health for their health checking. But some case study about that sick cat for some urinary tract problem. We also have a case. Because we have a Irion Vet Hospital in here. That is one of our company. Yeah, our business part of Irion Vet Hospital. So we have many cases with our diet, and then on some urinary tract disease cat. Okay, so this product shows a really good result, yeah. And this is also approved by our customer, Ibu Sari Kurnia, bahwa there is not any claim yet from her customer. Even the ISCAN product helps the cat to improve from the urinary cases. Yeah. And this is also another question from Dr. Teresia. She asked about, please explain the product usage, related to the specific cases that can be cured by the prescription diet pet food that ISCAN already have. Sorry, I can understand. Some products. About the product usage to cure or that can be cured the cases in the pet by using the product, the prescription diet. 지금 권장량을 물어보는 거예요. 프리스크립션 다이어트 치료할 수 있는 product dosage. Yeah, the product usage. I mean, that means the product dosage, how much they need to feed to cure their some trouble, right? Yeah, how long? How long? Yeah. Oh, it's different by case because of course this is if they are prescription diet, they are not a medicine. They just help their cure their problem, their health. So at the first, they need to treat by some medicine from the vet hospital. And then second, they have to eat this prescription diet or some like our cat diet. If their symptom is getting better and better, and then after that, if they are feeding some normal dry cat food, some that cannot, some bad one, they can make it happen again. So after treatment, if their symptom getting better, then they can use to ISCAN, not prescription, just the ISCAN cat food, because ISCAN cat food is also applied some evolutive technology to prevent some urinary tract disease.
So Okay, I cannot say, I cannot say some 3 weeks, 4 weeks. That's a different by different. Yeah, depends on Depends the on the cat's symptom. condition. Yeah. Oke. Semoga bisa dimengerti ya, Dokter Teresia. Jadi penggunaan produknya bukan sebagai obat, ya, tapi untuk membantu sebagai produk sampingan untuk meluruhkan kasus-kasus FIOTD. And okay, I will ask another question. This is from Dr. Dinda. How many protein percentage is needed for adult and kitten? And the second, what is the difference between all stage or all life and kitten cat food? Yeah, that's a good question. So there are many data about that, how much protein they need. Basically, we can set by the NRC base or APCO base. So I'll show you. Can you share? Yeah, I share my screen. Can you see my screen? Yes. This is animal requirement for cat, nutrient requirement. So in case of the protein level, the APCO recommend for growth and reproduction, minimum 30% protein level. And for adult cat, 26% for protein. And the others, the fat and amino acid and vitamin, something like that. So this, and what is the second question? Oh, yeah. What is the difference all life cat and kitten and adult? So all life cat can feeding to kitten and adult. So they are basically nutrient-based requirement based on kitten, because that is they can to eat to kitten. So their requirement, nutrient requirement is focusing on the kitten. But when the kitten growing up, they need some other, some different nutrient profile they need. So all life stage also designed to apply to some adult cat. So what is the difference kitten and all life stage? All life stage is basically like a kitten diet, but they can apply to that adult. If you feed your kitten cat diet to all life stage, they can make a very heavy weight, their body weight increases. But if they try the all life stage, they can eat to kitten and after some growing stage. So that's the difference, main difference. Can you please explain what is the exact nutrient that a cat needed when it is growing? Amino acid is not just one. I'll show you. I'll share my screen again. And when they are kitten and when they grow, when they are adult, their nutrient requirement, what is the major one? All, that's all. You can see the protein, you can see arginine. In this case, histidine, they need the same requirement for kitten and adult, but all the others is totally different. Yeah. Like this one, vitamin A need 9,
1,000 IU per kg for growth for kitten, but just 5,000 for adult. So that is not only one nutrient difference. Major is the protein, and then amino acid, minerals, and vitamin, they also different. But full life stage is a requirement of feed requirement of some growing stage. Okay, so will you share us the details? Oh yeah, of course. Okay, thank Right you. now, yeah, this is actually that is not updated version. So I give you the data, APCO nutrient requirement data, very new one. Yeah. Ya, thank you. Jadi nanti data detail saya keperluan requirement itu akan di-share kepada seluruh peserta. Tapi nunggu Mr. Park untuk update dulu datanya. Okay, another question comes from Sari Kurnia. Please explain about the switching product from another product into ISCAN. Yeah. Actually, we recommend this switching product for 7 days. 7 days. But you have to take care 15 days. I recommend it. That means because that nowadays our ISCAN, something like the ISCAN, they are including prebiotics, prebiotics. Yes, that makes their intestine circumstance, and then they make some difference their peace. So if we change one A diet to the B diet, of course, yes, 7 days is okay, because the 7 days means just the cat is friendly to new diet, but in their body there is a difference. If there are some prebiotics change it, their gut health also change it, gut circumstance also change it, and then it takes 10 or 15 days. So if you change your feed, and then within the 10 days, their peas looks different. Sometimes looks more watery, some more water, but no worry about that. Wait 10 days. After that, of course, after 10 days later, still they have a problem with their some peas. In that case, they have to take care about it, or change again the old one. But anyway, I recommend normally 7 days, but 10 or 15 days, you have to take a look about their peas and their conditions when they change their pea. Okay, so it takes about 1-2 weeks, yeah. So yeah, please, the participants, tell your customer not to be panic if there's any slight disorder, because it is usual, yeah. It is ordinary. Yeah, right. Okay, another question from Arif. Can we use the ISCAN pet food just by the time? So it's not what you call it? It's not. We just use the ISCAN pet food for temporary. What do you think? 일시적으로만 이거를 사용한다는 게 무슨 말이죠? Why they use a temporary? So basically, he is asking about when someone's using another product for their pet, but in temporary time, they use the ISCAN product. You know, like 3 months using another product and 1 month using the ISCAN. Is it okay? As I understand, yeah. Some customer, they try like that because sometimes ISCAN is some expensive, so they think, so just a very short time when they are pregnant, or 1 or 2, 3 months, they feeding this one. And then after that, oh yes, it's too expensive, change some cheaper one. But yeah, it's okay because that, but I said again, if they change their feed, their gut health, gut circumstance, intestine, their body inside, is make also change it. So they need a time. But if they are luckily, they don't need no changes, but sometimes some very cranky cat, they can change it, their gut circumstance a lot.
So sometimes they had diarrhea or something wrong. But anyway, it's a 1 month feeding, 2 months feeding, it's okay. Oke. Jadi boleh-boleh aja, tapi mendingan pakai scan aja secara berkeseluruhan ya gitu ya. Sustain ya. 한두 달 먹이는 거는. Oke. Another question 근데 뭐 from 효과 나타나기 어려워. Juju Pandawa. Yeah, if a cat have the FLUTD, she was fed with the urinary pet food from scan, and it is treated. After that, can they use another product, the standard product, to feed the cat after the case? 다른 사료라는 게? If there's a cat having a FLUTD case, it was given with the urinary pet food, and then it is cured, and then it is fed by another standard product from scan. Yes, that is not a prescription. That's what okay? I pointed. That's what I pointed. Yeah, if they are feeding some prescription diet and then after they cured, they can they change their diet to some standard one. But in the case, ISCAN diet is applied some FLUTD prevention technology. So I recommend some ISCAN diet for cat. Oke, jadi aman ya? Oke, ya. Oke, jadi penggunaannya aman. Boleh, maksudnya ketika dikasih prescription diet yang urinary, kemudian sudah sembuh, diberikan yang lebih normal lagi, yang pekan biasanya dari scan, itu boleh karena dijelaskan juga di sini oleh Dr. Awin bahwa semua produknya scan itu mengandung zat nutrien untuk mengurangi FLUTD. Oke, sambil menunggu lagi. Guntingin dulu basic. Sini aja. Pik, ini Pik, belakangnya, depannya itu singkatnya. Okay, I think there is only comments in the chat group, and we are running out of time for your session, Mr. Park. Well, I think we have to thank you for the presentation, and we will move to another session. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Kamsahamnida. Kamsahamnida, Mr. Park. Oke, terima kasih untuk sesi yang pertama sudah kita lakukan bersama Mr. Park. Dan selanjutnya kita lanjut ke sesi digital marketing. Saya akan panggil pematerinya, Pak Riki Muharam. Sudah standby? Ini selaku Head Division of Pet Products PT Sistar Indonesia. Boleh di-unmute dulu, Pak? Sudah kedengar? Oh, sudah. Oh iya, sudah. Ya. Oke, silakan Pak. 30 menit presentasi. Oke. Terima kasih, Dr. Gino. I want to say thank you very much to Mr. Park. Yeah, so English dulu, gue biar ngomongnya Inggris juga. Imbangin. Para ketemu opa. Biar seimbang. Ya, Dok. Terima kasih teman-teman semua. Tapi sebelum saya mulai, kita dopress dulu kali ya. Cocok nih. Saya mau manggil dopress dulu lah. Nah, saya spotlight dulu. Ini kalau lihat kamera, ini lagi ada, saya sambil gunting ya. Ini ada kita demonstrasi di rumah Iruka Grooming School. Kita tadi sudah melakukan basic, ya kita melakukan styling. Kita akan melakukan styling lain ya. Jadi modelnya singa depannya, belakangnya undercut nanti kita pakai. Oke, saya kembalikan ke saya dulu. Nanti saya gunting juga terakhir. Oke. Nah, kita mau kocok dulu ya, Dr. Gino, kita kocok dulu untuk peserta yang pertama mendapatkan produk senilai 2 juta rupiah. Sebelum saya mulai, tolong saya bacain dulu ya. Sebelum ini saya bacain dulu, kita baca-baca semua. Pemenangnya adalah nomor doprize 157. Nah, adakah 157? Mau tahu siapa? Nanti saya kasih tahu setelah ini. Ya, tolong diuji 157 siapa? Sama satu lagi 2 juta. 157, nomor undangannya yang selanjutnya lagi nomor 141 undangan, ya. Nanti kita kasih tahu ya.
Oke, terima kasih semuanya. Saya mau ke jelasin lagi soal kita hari ini. Saya cuma menyambung tadi melengkapi Mr. Pak. Jadi gini, produk makanan apapun prinsipnya kalau minumnya kurang itu bisa menyebabkan FeOTD. Jadi concernnya tadi Mr. Pak kan minum kurang lebih 60 ml per berat badan. Jadi kalau 4 kilo ya 60 ml kali 4. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi produk yang kita pakai Iskan, Tomcat atau Catline pada umumnya itu sudah mengandung pencegahan terhadap FeOTD. Tapi pada kenyataannya kalau kucingnya minumnya kurang, ya pasti akan kena produk apapun yang seperti itu. Ya, karena kita pakai base-nya adalah chloride ya. Kalau ditanya ingredient, kita juga menggunakan untuk Iskan, holistik, segala macam seperti itu. Jadi untuk mencegah terjadinya FeOTD pada kucing seperti itu ataupun pada anak. Oke, saya share screen hari ini kita ke topik pembahasan yang sebenarnya teman-teman sebelumnya udah pada ngisi ya kuesioner. Jadi hari ini saya mau minta tolong teman-teman ngisi kuesioner. Pada kenyataannya yang saya lihat 60% lah sudah pada on track-nya. Saya bilang saya keren kepada klinik, pet shop udah on track lah dalam melaksanakan digital marketing. Cuman ada beberapa yang saya note, nanti saya kasih note ya, itu mah sekedar masukan dok, kalau mau diterima boleh, mau nggak diterima juga nggak apa-apa. Tapi saya mau jelasin soal pertama digital marketing. Apa itu digital marketing? Semua pasti tahu lah, kita melakukan promosi via digital. Modelnya seperti apa yang sudah berjalan, saya yakin teman-teman juga sudah tahu modelnya seperti apa. Ada yang pakai Instagram, ada yang pakai Facebook, ada yang pakai, itu salah satu tool. Cuman saya mau jelasin bagaimana kita mensinergikan hal tersebut supaya nggak jadi berantem. Maksudnya gini, alasan saya ngadain seminar ini mungkin agak mendadak karena didasari oleh, saya bilang, komen dari Pak marketing ya, bos ini harganya hancur, yang ini produk ini harganya hancur, produk ini harganya hancur. Kalau semua orang berkonsentrasi hanya pada di marketplace selling, kita akan ngabisin waktu banyak dok. Padahal nanti saya akan share bagaimana cara menghitung potensial market customer di sekitar area kita dulu aja. Jadi gini, kadang kita selalu melihat rumput tetanggamu, padahal tujuannya marketing digital marketplace itu kan sebenarnya jeleknya ya, dia bisa jualan cross kan, yang tadinya barang dari Palembang bisa nyampe Bekasi, yang barang nyampe Bekasi, yang dari jual dari Bekasi bisa nyampe Kalimantan gitu kan. Itu marketplace ya, itu yang dan itu yang sebagian dibiarkan oleh prinsipal ya, karena emang itu yang mereka senang. Mereka jualan goib nggak kelihatan, tapi barangnya laku, mau pet shopnya mati terserah, yang penting barang gua laku. Jadi kalau ditanya kita udah pada era tersebut sudah, cuma maksudnya saya cuma mau meluruskan kembali mindset klinik, mindset pet shop seperti apa untuk kedepannya. Saya sekedar mereview kembali. Saya share screen ya. Screen ada belum ya? Sudah ada belum ini? Nah, oke, saya share screen. Sudah ada? Sudah ya? Nah, saya sekedar reminder sebelum lupa, ini pesannya para marketing yang di BSD, mereka lagi sholat duha atau yang ngapain pada sholat? Ya bos, biar salesnya hari ini pada nyampe, wah luar biasa. Pada beriman sales semua kita. Jadi kita khusus pembelian event, pembelian 10 juta, kita dapat promo 10+1 all item. Jadi semua yang item, kalau yang putih enggak berarti bang, enggak itu hitam pak. Gitu. Jadi semua all item 10+1, minimal pembelian 10 juta. Nah, kalau misalnya ada cash diskon, ditambahin 5%. Oke, saya lanjutkan. Tapi sebelum itu, ya ini tadi website jangan lupa ya, di follow sistarpetworld.com sama iskan, IG-nya iskan.id. Ini produk tadi saya sudah jelas. Nah ini pesanan kita. Jadi kalau tadi yang lihat Buriwa ini kayak udah gini keren. Saya waktu kemarin udah virtual tour. Nanti ke sana kan, mau ke sana nggak boleh. Nanti ke sana kita bareng bapak-bapak ini semua customer. Booking satu kapal ya, pada achieve target. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini Buriwa yang baru ini udah jadi. Ini ada Mr. Pak, ini Pak, Mr. Pak. Ini ada juga teman-teman dari Buriwa. Ini pabrik yang baru sangat besar dan paling besar di Korea.
Dan sekali lagi Uriwa atau Iskan dan yang lain adalah penjualan nomor 1 terbaik di Korea. Ini manufacturer, saya jelasin tadi. Ini tadi produknya. Ini tadi grooming school. Ini tadi yang sedang Mas Opik lakukan. Nah, saya mau kesini dulu. Ini saya selalu ceritain dari awal kepada bapak-bapak ini semua. Kalau nge-set bisnis itu gimana sih Pak? Nge-set bisnis gitu. Kok ini harganya murah, yang ini mah harganya ini, kok yang ini harganya itu. Misalnya dokter biasa. Jadi gini, dalam penetapan standar bisnis saya selalu bilang ke teman-teman, ke tim, kita fokus aja dulu sama database yang kita punya, sama yuk kita mindset yuk. Misalnya saya ada klinik, misalnya di Ruka gitu. Kita fokus aja dulu kepada memaksimalkan sales dari masing-masing hewan, contohnya seperti ini. Kalau kita hitung cost yearly cost ini, jadi kalau teman-teman atau pet shop ditanya, dokter ditanya, ada customer nanya ke Bu atau Dok, gimana sih cara kita tahu supaya kita bisa ngitung kebutuhan hewan setahun itu seperti apa? Nah, kalau di Amerika ini saya seminar tahun 2016, kalau mungkin sekarang sudah naik 30% dari data ini. Ini seminar saya 2016, karena dari dulu saya pengen kalau gimana sih caranya kita bisa tahu standarisasi kalau kucing itu makannya setahun berapa, ke dokternya berapa, cat liternya berapa, tapi standar, saya mau tahu standarnya Amerika berapa. Ini yang untuk kemarin saya seminar 2016 ikut, ini standarnya, ini mungkin sekarang naik 30%. Jadi kayak kucing aja. Kucing itu kalau berat badannya standar 5-10 kilo, dia mungkin menghabiskan kurang lebih 115 US dollar kali 15.000 ya, gitu, kurang lebih 2,4 ya. Nah, itu per hari kalau naik 30%, tadi itu per hari berarti kurang lebih 6.200. Nah, 6.200 itu standar apa sih? 6.200 itu standarnya home cat itu 5.000, cat line itu costing per day-nya 3.400, iskan 7.000. Nah, maksud saya tujuannya adalah saya mau cerita bahwa kalau teman-teman punya satu pasien aja atau satu klien, si Bu kita punya kucing satu, berarti dia spending kita kurang lebih setahun 2 jutaan dong untuk satu kucing. Kalau dia punya 5 kucing gimana? Nah, maksud saya kita maksimalin dulu aja dari database gini. Teman-teman kadang suka lupa kalau giliran ada prinsipal ngambil database udah marah-marah. Tapi karena mereka punya Excel misalnya seperti itu. Tapi teman-teman yang punya database juga nggak ngapa-ngapain, punya database diemin aja. Contoh misalnya klinik, saya kira rekam mediknya itu misalnya klinik ini aja baru setahun kurang lebih sudah ada 500. Saya kebayang klinik bapak ibu yang sudah 10 tahun, 5 tahun, mungkin database-nya bisa puluhan ribu. Nah, gimana caranya bisa maksimalin puluhan ribu itu? Jadi nggak usah pusing sama yang marketplace hancur-hancuran harga, nggak usah pusing. Kita punya customer sendiri, asal kita bisa memaksimalkan integrated sama si customer kita sendiri nih. Ini contoh medical cost. Kalau di sana di medical cost sama asuransi kan dipisah ya. Jadi medical cost itu kayak buat check up rutin. Kalau health insurance ini buat yang kayak operasi, kalau ada kejadian scaling. Cuman di kita masih susah. Kemarin saya diajak ngomong sama Sinarmas, sudah lebih dari 1,5 tahun buat jadi konsultan buat pet insurance. Kesulitan terbesar kita pertama nggak punya apotek hewan, itu bisnis yang buat dokter-dokter ya, atau pet shop bisa bikin apotek hewan khusus. Yang kedua, kita agak sulit menetapkan standar obat karena masih ada obat manusia di situ. Jadi kalau bagi mereka standarnya luar negeri, yang saya tanya juga ke Korea ataupun yang lain, mereka umumnya udah hampir 90% pakai obat hewan. Kita kan masih banyak yang juga pakai obat manusia. Jadi untuk mengarah ke health insurance, kita harus tetap mengarah ke situ. Makanya ISKA atau ISISTA distributor kita banyak masukin obat. Tahun depan kurang lebih ada 20 merek obat yang kita masukin, antibiotik dan segala macam, dari Argentina, dari Brasil dan juga dari Amerika. Oke, saya lanjutin. Misalnya kalau orang biaya kos ke dokternya berarti 160 US dollar setahun. Setahun 160 US dollar berapa? 15.000. Berarti 2.400.000 ya. Itu kalau jasa ke dokter. Nah, ini apa aja nih jasa ke dokter? Itu cuma pemeriksaan vaksin, check up standar. Kalau mereka operasi semua ada di health insurance. Jadi kita ngomong yang basicnya aja dulu standar. Gila kalau ada satu customer ngabisin duit 2.400.000 cuma buat vaksin, check up, kasih obat cacing. Kita kebayangkan dokter kalau dokter punya 500 customer aja setahun. Berarti kan sudah 1,2an ya, M ya, kalau kurang lebih seperti itu kan. Ya, lumayan dok, banyak banget. Udah ratusan juta setahun. Baik kalau dokter punya 1.000 pasien setahun, kita maksimalin di 2.400.000 saja. Saya seperti itu. Nah, jadi maksud saya PR-nya hari ini teman-teman, baik pet shop, baik klinik, menerjemahkan rumus ini. Nanti saya sharing ya ke dalam
rekam edit atau database klien. Kira-kira ada si ini, dia belum segini nih. Dia kenapa belanja kalau kita cuma beli aksesoris doang? Kenapa dia kalau kesini belanja cuma beli ini doang? Kita tanya, daripada kita capek-capek banting harga di online shop, yang ini banting harga, kita ikutan banting harga. Mendingan Anda banting harga ke customer loyal Anda nih, yang udah jadi punya database. Kalau dia di marketplace nggak akan loyal, dia nanti nyari ada yang lebih murah lagi, dia akan pindah lagi. Apalagi ditambah prinsipal ikut-ikutan justifikasi diskon sekian, pembelian sekian di marketplace. Saya bilang ngapain sih distributor, prinsipal ikut-ikutan. Oh, pas saya cek prinsipalnya semua udah pada punya akun marketplace, jadi udah resmi. Oh ya, tuh saya bilang mah bahaya tuh kalau dia udah ngatur-ngatur end customer seperti itu. Padahal kita kan punya distribusi baik dari pet shop, klinik maupun yang lain. Oke, ini saya contohin kucing dulu ya. Nanti saya akan keliling. Enaknya sih saya keliling nih. Kalau di sini saya nggak enaknya saya nggak bisa nyebut merek. Nah, ini tren yang terjadi selalu diceritakan feature market. Pertama adalah grocery. Kenapa grocery? Kita aja udah dapat tawaran dari beberapa supermarket Korea untuk mendesain pet food buat mereka. Tapi kita masih tahan dulu. Jadi online ini yang dibilang marketplace dan kawan-kawan. Ada klinik. Kalau klinik mah insya Allah akan bertahan lah. Cuman klinik apa yang bertahan? Yang nggak banding-bandingan pertama, terus yang kedua diferensiasinya jelas. Jadi keseringan klinik mungkin nanti kedepannya harus punya diferensiasi yang jelas. Kayak kita kan misalnya kalau di Iruka kita pet estetik ya, jadi kita dari spa, dari penanganan kulit segala macam seperti itu. Mungkin udah banyak juga ada pet derm, yang Dr. Harisman dan yang lain-lain. Oke, saya lanjutin. Nah, kita ngomong data 2018 saya seminar terakhir nih, Frontier. Jadi tren market, kenapa tiba-tiba marketplace bisa laku? Ada yang namanya profesi baru namanya selebgram. Dulu kan nggak ada ya, artis aja. Sekarang ada selebgram. Gitu. Orang mau endorse saya bayar 500.000 gitu misalnya, murah banget ya. Gitu. Cuman maksud saya, karena data yang kita punya dulu apa-apa kita Google, biasanya Google. Ini data Indonesia, data per menit ya. 3,5 juta orang buka Google. Ini data per menit. Tapi begitu tahun 2018 semua berubah trennya. 1 menit 4,1 juta orang buka YouTube. Makanya semua orang pada jadi YouTuber. Nah, dan YouTuber ini menjadi salah satu key factor dalam pelaksanaan digital marketing. Jadi kalau dokter punya kasus, ini kan ya lebih gampang diceritain, misalnya ya udah lewat YouTube aja gitu. Cuman ada batasan tertentu sepertinya melakukan tindakan medis. Kebetulan saya kan konten kreator dari beberapa acara hewan seperti Savana, terus The Hakim saya bantuin juga, ada beberapa lah acara konten kesehatan hewan. Jadi kalau saya di Trans atau di MNC TV, saya selalu bikin batasan bahwa ini welfare-nya, ini enggak segala macam, dan bisa itu dilakukan YouTube itu agak lebih mudah karena nggak ada lembaga sensor film kan, jadi dokter-dokter bisa mengeksplor lebih skill knowledge-nya, tapi dengan catatan tertentu tidak mengajari seperti misalnya melakukan tindakan medis, operasi dan yang lain-lain secara detail, itu tidak mungkin. Oke, saya lanjutin. Nah, ada yang ketiga, ini yang lucu nih. Ini kan udah pertama nomor 1 Google, nomor satunya YouTube, nomor 2-nya Google. Yang kita lucu adalah Instagram. Ini Netflix masuk ya, Netflix sekarang udah lebih dari 200.000. Ini sekarang ada Instagram. Instagram itu 46.000 2018, tapi begitu tahun 2020 itu udah tembus lebih dari 250.000 per menit. Makanya orang yang lihat kalau Ayu Ting Ting posting, Gisel posting, itu bisa 20.000 hanya dalam waktu hitungan 2 hari atau 1 hari gitu. Dalam hitungan menit itu langsung ribuan gitu. Karena datanya 250.000 orang buka Instagram per menit. Jadi ini tren yang kita mau ceritakan ke depan. Jadi dokter bisa saja, oh saya mah nggak ngaruh, saya mah pasiennya kebetulan gini, saya mah nggak usah pakai digital marketing, nggak usah pakai digital, insya Allah aman. Oke, mungkin untuk customer yang lama existing aman, tapi untuk menimbulkan customer baru agak sulit, karena customer baru akan melihat selalu referensi dari digital, baik Google, Instagram dan yang lain-lain. Jadi digital record sangat penting. Ini data yang saya lakukan, jadi ini data yang kita coba explore dari data yang Indonesia punya. 265 juta, ini data 2018, ini seminar saya 2018 ya, jadi mungkin tidak banyak berubah. Jadi total populasi 265 juta, 132 jutanya melek internet. Tuh kan, 130 jutanya melek di sosmed. Bayangin. Jadi gini, kalau ditanya orang Indonesia kerjanya ngapain tiap 5 menit? Tiap 5 menit orang Indonesia buka Instagram, buka TikTok. Kalau nggak percaya, introspeksi diri sendiri. Itu datanya dari mereka. Jadi tiap 5 menit tanpa disadari, kita selalu buka Instagram ataupun TikTok. Kalau saya nggak punya akun TikTok, karena saya nggak bisa joget. Saya nggak suka joget-jogetan. Ya, gitu. Saya yang ngomong-ngomong aja. Gitu.
Nah, dan 177 juta orang mobile user dan dia melek dengan aplikasi mobile user. Gini, Indonesia itu kenapa banyak tertariknya di marketplace jualannya? Karena orang Indonesia melewati satu fase teknologi, yaitu laptop. Jadi orang Indonesia itu dari ini dia dilewati langsung ke HP. HP udah yang pakai paling canggih, ngikutin lah kalau ada yang canggih. Tapi kalau ditanya biasanya di aplikasinya ke laptop, mereka juga pada nggak bisa. Ibaratnya Excel aja mungkin pada lupa sekarang, bikin rumus gitu. Karena orang Indonesia melewati satu fase yaitu fase laptop. Dalam perangkat elektronik semuanya itu biasanya langsung ke HP. Makanya semua orang ke App Store. Padahal di luar negeri laptop itu masih jadi salah satu perangkat penting. Makanya kayak aplikasi apa ya? Biasanya kayak Zoom aja yang kita pakai, diferensiasinya masih jauh. Di laptop dia keunggulannya ini banyak dibanding kita cuma pakai HP kalau kita jadi host dan yang lain-lain. Oke, saya lanjutkan. Ini data 2020 nih kalau salah seminar saya terakhir yang kemarin ya. 268 juta, 98%-nya pernah nonton video online. Jadi 268 juta, 98%-nya kurang lebih 200 juta pernah nonton minimal YouTube. Ada yang tahu video YouTube pertama? Nanti lihat aja pertama. Jadi pertama itu dia cuma video pertama itu kayak orang iseng-iseng gitu jalan-jalan, saya kasih share lah gitu. Itu YouTube pertama posting. Tiba-tiba dia kayak dia dalam waktu 5 tahun, 3 tahun langsung kurang lebih 98% orang di Indonesia pernah sekali buka YouTube. Ya, pasti buka YouTube-nya yang tentunya informasi dari politik maupun dari yang nggak penting gitu. Enak. Nah, ini kelemahannya untuk orang tua YouTube itu atau sosial media karena trace record-nya walaupun bisa di parental, kita tontonan yang tidak baik tetap aja bisa tembus karena mereka sudah lebih pintar dalam melaksanakan code atau ignore dalam judul, nanti mereka bisa tahu teknik. Nah, ini 2 jam sampai 2 jam 52 menit atau 3 jam mereka lihat TV setiap harinya. Walaupun TV-nya bisa jadi TV kabel. Sekarang udah jarang orang mungkin nonton TV pakai antena yang begini ya, mungkin sudah pakai TV kabel. 86% of internet user yang kurang lebih tadi 198 juta itu pernah sekali belanja di e-commerce, marketplace, Tokopedia, Shopee, Blibli dan yang lain-lain. Pernah sekali 86% orang belanja di marketplace. Nah, jadi buat kita saya mah nggak penting ini karena klinik kita udah established, pet shop kita udah established. Tapi kita lihat, tapi tujuannya sekali lagi, digital marketing bukan basisnya adalah jualan online. Digital marketing adalah pertama digital yang diharapin pertama branding awareness, selling terakhir. Jadi kalau orang apa-apa udah targetnya selling, udah lupa gitu. Akhirnya mereka lupa. Contoh, saya kasih contoh, apapun minumnya teh botol sosro misalnya. Teh botol sosro secara brand awareness dia sudah nyampe ke market orang yang kalau minum teh botol sosro, tapi tanpa disadari kalau teman-teman belanja ke tukang emperan udah susah jadi teh botol sosro. Rata-rata yang naik nomor 1 sekarang apa? Teh pucuk. Jadi kalau teman-teman nyari ke warung pinggiran segala macam pasti teh botol sosro sedikit, rata-rata store-nya teh pucuk. Mereka terlena dengan brand awareness tapi tidak concern ke selling dalam mengupdate brand awareness ke aplikasinya, ke selling dan juga ke marketing tools. Itu yang terjadi. Jadi kita harus hati-hati di fase seperti itu. Saya cuma punya waktu 30 menit, jadi ini pertemuan saya pertama, nanti kita lanjutin 30 menit selanjutnya bulan depan ya, insya Allah kita share setelah saya punya data bapak-bapak semua, nanti pet shopnya, nanti saya kasih data potensial customer masing-masing toko yang bapak punya. Terus harus ngapain kita butuh punya data. Oke, cepat-cepat aja deh. Ini basic soalnya. Ini data, nah banyak orang yang tidak peka terhadap database seperti ini. Kami termasuk yang peka. 87% orang Indonesia memeluk agama Islam, 10 jutanya Kristen dan yang lain, 3% agama yang lain. 17 juta populasi anjing dan kucing di Indonesia. Total ya, ini yang terdaftar. Mungkin yang terdaftar mungkin bisa lebih banyak. Nah, apa yang terjadi dengan data ini? Banyak sekarang produk yang melihat 87% melihat karakter pembeli orang Indonesia. Ini karakternya. Karakter orang Indonesia itu pertama religius, makanya begitu ada isu Prancis mengolok-olok Nabi Muhammad, langsung semua produk Prancis di-ban, ya. Tapi pada pet food tidak terjadi, ya. Gitu. Jadi semua produk itu Prancis di-ban segala macam, itu tidak terjadi alhamdulillah, ya. Gitu. Harusnya semua konsisten, tapi bagi saya bukan masalah ban dan benar. Toh kasihan juga yang kalau yang kerjanya berarti kalau nggak laku dia dipecatin dong, maksudnya itu tidak memancing polemik. Tapi intinya karakter orang Indonesia itu religius, makanya sekarang kosmetik berlomba-lomba mengambil market halal dan segala macam. Sekarang dulu mungkin kosmetik nomor 1
orang bilang apa ya, FIFA, Revlon dan lain-lain. Kalau sekarang sudah bergeser, data di marketing award nomor 1 adalah Wardah. Dan di TV rata-rata semua pakai Wardah. Kenapa? Karena Wardah itu konsepnya adalah mengejar 87% market orang Muslim, walaupun 87% tadinya laki-laki dan perempuan, tapi dia target adalah market religius. Sekarang sampo berlomba-lomba pakai sampo hijab, kadang-kadang nggak kelihatan gitu, di tamunya matiin. Oke, sekarang mah hijabers lagi naik daun lah gitu, karena emang itu karakternya kita. Termasuk di pet food, saya waktu mencetuskan pork free pertama, saya nggak bilang halal ya, pork free, walaupun sebagian ada yang kebablasan. Saya bilang, kenapa harus halal? Kan yang dipakai dalilnya adalah pork free. Kok bisa pork free? Karena kan ada yang bilang, kan kucing nggak makan ini, kita kan nggak makan pet food yang mengandung babi. Tapi kalau yang kenapa itu bisa jadi pork free, saya bilang, karena yang dipakai ada dalilnya Al-Baqarah 173, 172 kan tentang mencari rezeki, 73 tentang halal atau haram, 174 tentang dalil orang menjual agama sebagai buat mencari dunia. Nah, di Al-An'am 145 juga dijelasin bahwa dalilnya babi dan turunannya baik darah dan segala macam itu adalah kotor, berarti najis. Jadi gini, yang ditakutkan adalah pada saat memegang makanan dia lupa cuci tangan. Gitu, yang ada najisnya masuk. Jadi sebenarnya itu, jadi lebih tapi kadang dipakai untuk isu pet food berlebihan. Ada yang bilang selama pet food impor saya nggak yakin dia halal. Kenapa? Karena halal kan adalah syaratnya harus membaca syahadat, ada kiblat dan lain-lain. Jadi saya nggak yakin kalau namanya produk impor dari luar negeri itu halal. Pokoknya istina. Jadi kita selalu bilang pokoknya istina. Terus suka bersosialisasi, buktinya sosmed rame. Begitu ada makan apa menjadi Iron Man gara-gara makan odadi langsung sosialisasi rame. Terus ada gosip si ini rame, segala macam rame. Terus tidak terencana. Nah, tidak rencana. Apa itu kenapa tidak rencana? Kadang orang Indonesia punya duit, tadinya dia buat beli makan, tiba-tiba ada HP baru, dia beli HP. Langsung rame kan iklannya sekarang, HP kamu apa guys? HP gua iPhone gitu. Kan jadi tidak terencana. Orang belinya langsung yang keren-keren. Nah, ini saya percepat dan adaptif dengan teknologi. Pak Riki, Ini yang kita 10 menit lagi Pak Riki. adaptif dengan teknologi. Oke? 10 menit Pak Riki. Ini mungkin 3 tahun customer kita ada yang udah pernah lihat. Ini saya selalu konsisten. Di tahun ketiga saya akan melakukan creative event dan digital collaboration. Ini saya punya target ya 7 step untuk bertahan di era globalisasi digital. Jadi ini 7 caranya, 7 tahapannya. Sorry, saya balikin lagi. Pertama kita targeting market. Waktu saya import iskan kan ya, dulu kan saya baru bergabung mungkin 3 tahun. Dulu saya aktifnya setelah saya di produknya itu, produk itu tuh saya di TV baru saya balik lagi bisnis di pet food. Oke, kita bikin yuk. Pertama di targeting market, yaitu kita targeting market ya udah kita mencari orang 87% market yang muslim, kita bikin produk yang pork free supaya kita bisa masuk ke segmen itu. Yang kedua, kita dari produk grain free yang terbaik. Dapatlah iskan itu grain free terbaik di Korea. Oke, kita punya nggak produk lain di suatu pabrik yang punya produk premium? Ada nih Homecare, oke kita masukin. Kita punya nggak produk yang buat market medium? Karena orang Indonesia kan nggak semuanya mampu. Ya udah, kita punya tagline. Nah, enaknya Uriwa atau Daehan, mereka itu bisa diskusi sama kita mengenai produk. Jadi kayak Persian saya cerita, kalau mau bikin produk buat Persian ini marketnya bisa gede, akhirnya bikin Persian pertama di dunia yang grain free. Akhirnya itu, dan itu launchingnya pertama di Indonesia. Produk Pak Riki 10 menit lagi. Berapa menit tadi Pak? 10. Oh iya, aman lah. Produk excellent itu tadi, kita kalau punya produk itu kalau bisa yang baik terbaik. Misalnya kayak iskan, kita jarang ada dapat komplain. Homecare tidak pernah dapat komplain. Kalaupun tadi ada masalah, saya makan homecare kucingnya FLU tinggi, pertanyaan tadi minumnya cukup atau tidak, dia di mix atau tidak. Ada pertanyaannya customer ini suka pinter, dia beli makanan mahal yang itu dicampur sama makanan murah. Nggak jelas lah maksudnya seperti itu. Terus yang ketiga, produk dan area capability. Kita punya Mr. Park, teman dari Uriwa, kita punya SD Healthcare juga untuk sampo dan yang lain. Nah, aplikatifnya kalau ke dokter apa? Ini dokter sama ini ikut sih. Belum dia dong, tinggal dia L. Nah, saya main dulu ya dong. Ya, saya lanjut dulu bagian ini. Oke.
Nah, saya lanjutin. Nah, di production R&D capability, kalau di klinik seperti apa contohnya mengaplikasikan ya teman-teman banyak yang mengikuti CE, diferensiasi produk yang tadinya nggak bisa scaling, sekarang udah scaling, sekarang udah yang tadinya operasi cek darah harus dilempar, sekarang teman-teman punya sendiri, ada yang punya ronsen dan yang lain-lain. Memastikan R&D capability dokter yang di situ kompeten dan terus mengupgrade ilmu. Untuk pet shop seperti apa tadi diferensiasinya? Misalnya tadinya groomingnya di belakang nggak kelihatan, sekarang groomingnya maju di depan pakai kaca supaya kalau ada yang pukul kejadian semua orang bisa lihat. Terus yang tadi yang motongnya biasa aja, sekarang bisa motong model-model seperti kita memotong model misalnya seperti singa atau seperti teddy bear dan segala macam itu nanti kita bisa belajar di Iruka Grooming School. Nah, channel fokus ini yang dibahas oleh berbagai macam distributor atau prinsipal. Mereka sudah melirik market online dan mereka rata-rata sudah punya official store di akun marketplace. Tujuannya apa? Mereka ingin membidik market direct. Nah, cuman kalau saya selalu bilang, kalau rezeki nggak dibagi-bagi, kalau kita mau kaya sendiri, buat apa hidup? Akhirnya kita tetap fokus ingin mengembangkan ke pet shop, ke klinik dan yang lain-lain. Harapannya kita, saya pengen nanti 5 tahun ke depan kita sudah bisa sinergi. Jadi orang kalau punya marketplace, kita punya di Sista Petworld, nanti semuanya afiliasinya ke Sista Petworld. Makanya kita bikin program free website untuk teman-teman yang sudah achieve target. Tujuannya apa? Website itu bukan cuma bikin gaya-gayaan gini. Kebanyakan orang yang punya website dia tidak di maintenance atau tidak ngerti maintenance-nya. Padahal website itu intinya adalah kartu nama dokter keluar negeri, masih kartu nama. Kalau dokter kasih websitenya, yang dokter lihat dari luar negeri apa sih? Kalau ke klinik yang dibuka website ya kan. Nah, kalau dokter semua udah punya website dan terintegrasi dengan sosial media, itu adalah jadi kartu nama dokter pada saat dokter keluar negeri. Betapa bangganya dokter atau pet shop yang ingin keluar negeri, begitu ini lihat aja websitenya, wih keren. Berarti orang sudah ngerti soal pola bisnis atau pola branding seperti itu. Nah, jadi kalau untuk yang meminat website, kita punya promo untuk target website. Selanjutnya kreatif event, kita punya target buat kreatif event yang ke Korea dan yang lain-lain. Nah, digital collaboration, ini yang saya mau bahas. Keperbanyakan teman-teman yang jualan online, mereka itu melewati faktor ini, retargeting, product excellence. Mereka langsung ke digital collaboration, akhirnya jualan online marketplace. Jadi dia nggak peduli retargeting market, yang penting harganya murah, kasih promo, orang beli. Mereka itu percaya deh sama saya, mereka cuma ngelihat sesuatu yang sesaat, padahal teman-teman di sini yang punya pet shop, yang punya klinik, orang yang sudah bisnis puluhan tahun. Jadi lakukan 7 langkah ini. Nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Saya nanti bakal keliling ke, sebenarnya ini program tadi keliling, saya mau keliling ke teman-teman semua, kita bahas satu persatu, jadi kita workshop apa yang udah teman lakukan, apa yang belum coba kita lakukan. Karena alhamdulillah kita bisa bertahan sistar di era pandemi, mungkin yang lain pada turun, alhamdulillah kita bisa stabil, malah ada kecenderungan naik. Kayak sampo, orang punya produk kita udah 22.000 botol sebulan tetap aja kurang. Jadi ada demand yang tinggi karena kita bisa mengimagekan bahwa produk ini trust faktornya di masyarakat sampai. Oke, saya mau lanjutin. Ini ke permasalahan. Foto Milo tambah 10 menit boleh ya? Iya boleh orang yang kirim saya. Nah, digital marketing. Ini nanti saya bahas face to face aja, saya lebih cepat. Ya, pertama apa sih digital marketing itu? Ya udah kita melakukan digital marketing via digital yang tadinya harus sewa brosur, harus cetak brosur, cetak spanduk besar-besar. Kita sekarang tidak perlu dengan ada digital marketing. Oh, tujuannya kenapa? Biayanya pertama pasti lebih murah. Karena dan targetnya langsung selektif. Saya kalau mau pakai punya dokter misalnya contoh, dikirim digital banner sama marketing, kan marketing langsung ngirim ke dokter. Nggak ke yang macam-macam yang bukan target marketnya. Termasuk dokter punya database WhatsApp di admin. Ya udah kita bikin aja digital marketing. Nah, kesalahan pertama, tapi rata-rata dokter langsung main blast aja. Padahal harusnya pertama dalam WhatsApp blast kita harus punya pertama namanya adalah WhatsApp business. Supaya orang pada saat melihat gini, WhatsApp itu private ya, kayak sama kita apa sih orang nih WA kita nggak jelas. Lebih baik kita itu melakukan digital marketing dan upgrade WhatsApp business. Tujuannya WhatsApp business dan sering-sering update status. Kenapa? Kalau update status, saya bisa dikasih lihat ini dong Iska, yang ini WhatsApp Iska. Tujuannya apa? Kalau teman-teman sering update status, dia akan lihat status Anda dan dia akan lihat ini dong yang Anda salah, yang kalau teman-teman sudah WhatsApp business, saya end dulu deh ini. Saya baru bahas soal WhatsApp ya. Nah, bisa lihat. Jadi kalau teman-teman lihat keiskan, ini ada mana sih? Ya ini. Kita udah punya katalog WhatsApp.
Jadi jenis jasanya kalau bisa dijelasin di sini dokter atau pet shop, jangan main blast aja. Rata-rata orang yang sudah 5 kali di blast mereka tidak akan nyaman. Akhirnya mereka mungkin di remove, dilewat aja gitu. Akhirnya teman-teman kehilangan market potensial. Oke, saya share lagi. Terus apa sih data pemasaran jelas, terus membangun nama brand tadi. Orang yang sudah punya brand awareness lambat laun dia mungkin belum jadi customer Anda saat ini, tapi nanti ke depannya dia akan merekomendasikan supaya Anda menjadi toko yang tepat untuk dia datangi. Saya lanjutkan. Saya bingung. Nah, ngapain sih Sistar bikin paket website? Pertama, jenis digital marketing. Pertama ada website. Kenapa sih keuntungan website dibanding yang lain kalau kita maksimalin? Kalau lihat perusahaan besar kan yang dilihat website ya betul. Terus kalau teman-teman punya website, promosi dan media bisnis jauh lebih murah. Cuman permasalahannya kalau teman-teman punya website tapi tidak didukung dengan yang lain, terutama di search engine ya atau SEO, itu juga jadi tidak maksimal. Misalnya gini, jenis digital marketing yang kedua adalah search engine marketing. Teman-teman biasanya melihat dua faktor, yaitu SEO dan SEM. Apa sih SEO? Search engine optimization. Misalnya teman-teman kalau melihat engine mesin yang dicari pertama klinik di Batam, yang keluar tiba-tiba oh ini, kalau nggak pet shop di Bekasi, itu kan pengaruh. Yang nomor satu, kalau teman-teman melakukan tindakan website, integrasi ke sosial media, integrasi buat ke SEO, integrasi ke blog ataupun link list, itu bisa jadi peringkat nomor satu. Kalau teman-teman buka iskan, lihat deh, tulis aja iskan. Nomor satu itu, insya Allah yang teman-teman lihat adalah iskan website. Tapi kalau teman-teman klik yang lain, contohlah misalnya produk lain, si R, si S atau yang lain, pasti yang keluar pertama seringnya adalah marketplace, Shopee, beli-beli, Lazada atau yang lain-lain. Kenapa? Karena mereka targetnya adalah end customer direct. Kalau saya sebagai pemilik brand, saya targetnya adalah awareness brand supaya nanti pet shop aja yang mengambil opportunity ini. Saya ngebangun brandnya, teman-teman tinggal beli di pet shop atau toko yang menjual produk kita. Nah, SEO itu tentunya lama untuk naiknya tadi. Tapi kalau SEM kita bisa bayar dan lebih murah. Dan lebih mahal dan lebih cepat. Jadi berbayar, kita bisa blog ke Google segala macam. Biasanya ada orang yang kerjanya dari Google, dari Tokopedia, ada marketing yang tujuannya awareness nih, dia dealing sama kita. Gitu. Nah, sosial media marketing meningkatkan brand. Nah, tadi FB, IG dan YouTube. Hari ini kalau nggak cukup waktunya kita akan bahas soal IG dulu ya. Jadi IG, cara mengelola IG seperti apa, mood custom produknya seperti apa, cara menentukan konten dan segala macam biar maksimal seperti apa. Nah, yang keempat adalah online advertising, media promosi lewat internet berbayar. Jadi contoh misalnya teman-teman lihat YouTube tiba-tiba ada iklan produk gitu. Itu bisa kita jelasin juga di situ, tapi itu biayanya sangat mahal. Akhirnya kalau kita menggunakan namanya sekarang Facebook Ads dan Google Ads, targetnya adalah kita bisa remarkable target. Ini saya seperti lagi ya, email marketing. Ini yang saya targetkan kalau teman-teman sudah punya website, kita punya email. Tujuannya email seperti apa? Citibank atau bank rata-rata masih reminder kita lewat ini kan email. Ada pun yang via WhatsApp, tapi rata-rata kita lebih nyaman kalau ingin membaca sesuatu itu lewat email karena kita lebih tenang, tidak diburu-buru. Ya, dan lebih intimate kalau kata orang. Video marketing. Nah, video marketing ini yang rata-rata orang bikin YouTube channel 10 makanan terbaik, satunya Iskan misalnya, dia bikin video marketing seperti itu. Itu jenis digital marketing. Saya udah punya dok ini, saya udah punya ini pak, saya udah punya ini, tapi teman-teman belum maksimalin, ya sama juga hasilnya tidak akan maksimal. Jadi gini deh, yang selanjutnya mulai di digital marketing itu seperti apa? Ini saya lewatin aja lah. Tapi saya mau jelasin, siapkan alat bantu perangkat seperti website, karena kita concern banget di website untuk teman-teman bapak ibu punya website, tapi yang kita bantu maintenance karena yakin bapak-bapak ibu sibuk semua, kita bantu secara maintenance website, mengelola database dan yang lain-lain. Medsos kita sudah punya, aplikasikan ke Facebook Ads, Google Ads dan yang lain-lain. Identitas brand atau produk, jejak online seperti review dan feedback. Dokter atau klinik yang udah punya pasien ribuan memanfaatkan review atau feedback dari kalian, dari customer kalian untuk menimbulkan trust factor. Gini deh, trust factor itu kalau sesuatu saat teman-teman apes di ini aja, misalnya ada yang nge-shoot, saya tiba-tiba dokter ini tiba-tiba setelah ke dokter ini kucing saya mati. Padahal bukan salahnya dokter. Nah, dengan banyaknya review yang dokter berikan kepada ditampilkan, itu akan menimbulkan trust factor. Nah, mungkin ini kalau lihat komennya, semua rata-rata puas kok sama si dokter ini. Itu trust factor. Jadi kita bisa kadang prinsipnya kontrabalans seperti apa. Misalnya ada yang komplain ke pet shop ini,
ini kenapa sih pet shop ini gitu. Padahal kalau teman-teman lihat feedbacknya, saya senang belanja di pet shop ini karena bersih, wangi, customer ownernya baik banget, ownernya cantik banget, ini segala macam. Trust factor itu yang akan mempertahankan, membela Anda nanti kalau Anda pada saat manajemen konflik dengan customer. Ya, orang yang kan gini, orang manajemen konflik menggugat Anda, dia akan mengundang semua orang yang ada di sosmed untuk menghujat Anda. Nah, pertanyaannya, kalau Anda sudah punya trust factor dari feedback tadi, itu minimal bisa meredam kejadian-kejadian seperti tersebut. Seperti misalnya, kemarin saya dipuji kok ini merah-merah. Bu, anjingnya nggak mau diam. Nggak mungkin, anjing saya ini. Padahal kalau kita lihat, Bu, kita lihat CCTV itu kan, Bu, anjingnya nggak mau diam. Lu udah jelasin ke yang lain-lain. Oh, kalau berhubung di sini, ini takutnya lecet. Tapi begitu orang enggak, ada yang komen kan, terima kasih yang sudah potong di sini, hasilnya bagus. Saya senang banget, anjingnya juga nyaman. Pokoknya oke banget misalnya kayak gitu. Oke? Itu trust factor. Siapkan konten yang menarik perhatian dan shareable baik berupa foto dan video. Orang rata-rata sekarang beriklan di Instagram kan, lain di TV kan, di TV sudah mahal. Sekarang kita bayar aja misalnya kayak apa ya? Share misalnya contoh, 40 juta misalnya sekali posting. Ya udah, tapi yang lihat misalnya 40.000 direct, dan itu market yang kita bisa share. Jadi konten rata-rata dokter misalnya tips membeli obat cacing aja misalnya gitu. Bikin konten, typein di IG, yang ngelihat viewers 500. Yang diharapin apa dari situ? Selling? Belum tentu yang 500 itu semua customer dokter. Tapi dokter sudah melakukan brand awareness. Lu kalau mau lihat-lihat yang soal kedokteran hewan, lihat aja deh, itu The Cruise yang di Batam, dia banyak deh penjelasannya. Yang tadinya di Kalimantan nggak bisa lihat The Cruise Batam, bisa lihat di The Cruise dengan websitenya atau konten yang dia bikin. Berlomba-lomba dalam bikin konten itu bukan alay. Alay itu kalau bapak posting foto begini, joget-joget itu alay. Tapi untuk menyampaikan konten yang sifatnya adalah informatif, itu adalah ilmu. Lakukan yang terbaik. Nah, cuman kesalahannya kadang teman-teman tidak membuat mood brand. Apa itu mood brand? Nanti saya jelasin setelah ini. Pada saat mulai mengunggah, lakukan evaluasi. Contoh, teman-teman udah upload, kok yang mulai cuma 5 ya? Cuma 3. Jadi gimana nge-like cuma 3 atau 5? Lu tidak mensosialisasikan Instagram lu kepada end customer lu, atau customer lu, database lu punya gini, lu punya apa namanya kita rekam medik 10.000, tapi mereka nggak tahu soal lu punya Instagram atau konten. Sampein 10.000, tolong follow Instagram kita. Makanya dokter-dokter yang punya klinik atau teman-teman yang punya pet shop paling gampang nyari follower, karena teman-teman itu punya follower yang loyal dibanding kita brand. Biasa brand agak lama, ini mah jualan males brand. Kalau teman-teman pet shop atau klinik pasti lebih cepat nyari follower selama informatif ke end customer Anda atau market Anda. Lanjutin, masuk ke dalam forum marketplace dengan target menaikkan citra brand. Seperti tadi misalnya ada yang Tokopedia dan lain-lain. Saya nggak mau bahas Tokopedia marketplace hari ini, takutnya terlalu jenuh. Tapi saya mau kasih lihat ini. Gak usah takut sama marketplace, gak usah takut sama Tokopedia. Kalau dokter mah nggak takut sama orang jasa yang jual ya. Tapi teman-teman pet shop adalah, saya sebutin ya. Oke. Nah, saya sebutin aja ya. Nah, kita menganalisa digital marketing contoh. Ini yang teman-teman lihat adalah ya jatah potensi customer. Gimana cara melihat ini? Kita bisa lihat itu, nanti kita kasih ini deh raportnya ya. Hari ini saya mau lihat potensi customer. Misalnya kita contoh tempatnya Dr. Adisa Smita nih, pet gun clinic di BSD. Dengan radius 7 km, dia punya potensi customer berapa? 68.000. Banyak banget dong. Kok bisa tahu dari mana? Kita bisa punya indikator. Saya di presentasi yang satu lagi, tapi saya lama kalau ganti presentasi. Jadi intinya adalah kita bisa ngecek lewat Instagram. Yang kita mau iklanin itu targetnya apa? Pertama, yang kita targetin adalah potensi marketnya pertama yang punya hewan, yang punya hewan ya, bisa anjing, bisa kucing, bisa ular dan lain-lain. Yang kedua, interest sama hewan. Yang ketiga, breeder. Yang keempat, dokter hewan. Yang kelima, orang yang suka sama hewan. Misalnya dia di foto di Instagram pernah ada foto sama hewan. Dari data-data tersebut, kita punya 68.000 target konsumer di radius 7 km toko Anda. Bayangin. Ini nanti saya bikin workshop sendiri ya, makanya membahas digital marketing itu bisa 5 kali pertemuan. Cuman ini saya biar cepet ya. Nanti diomelin Dr. Dino. Nah, jadi tujuannya dengan ini seperti apa? Nah tadi Pak, kalau kita sudah punya ini, apa yang kita harus lakukan? Kita udah punya potensial market 68.000 misalnya dari satwa. Kita pertama kita lakukan adalah perbaiki database. Database itu harus meningkat setiap hari. Pet shop misalnya,
cuma beli aja, nggak dicatat nomornya berapa, alamatnya di mana, segala macam. Rata-rata hasilnya pasti kan, udah saya beli, kasih duit, pulang. Itu namanya siapa ya? Nanti dia balik lagi apa enggak? Daripada Anda was-was, tingkatin database. Kalau anak-anak sudah punya database, nah langsung kedua, success rate, rate-nya ya. Dari database kita lihat mana yang nggak aktif, mana yang aktif. Contoh, misalnya customer yang nggak aktif beli diskon, pasti saya data. Wih, Pak Haji, ini udah lama lo nggak belanja. Ini database loh. Coba dibikin aktif lagi, tiba ada yang ngubungin, Pak ada yang ngubungin nih, udah lama Pak nggak order, gitu. Main yuk, misalnya gitu ya. Kalau lama tadinya nggak order, lama-lama diwakili jadinya order dari database yang nggak aktif, dibikin jadi aktif. Dan kenapa dia nggak belanja di toko Anda lagi, misalnya soal harga. Oke, kita korbanin sekali biar dapat harga, tapi selanjutnya ya, ibu nggak bisa dapat harga semurah itu, tapi ibu bisa dapat harga grooming yang lebih murah, kualitas samponya Korea misalnya seperti itu. Saya dari dulu nggak pernah ikutan banting-banting harga, kita coba cari dari kualitas dan penunjang jasa yang lain. Orang-orang yang bantingan harga biasanya dia tidak kuat di bidang jasa penunjang yang lainnya, Pak, ibu-ibu. Dia cuma base-nya adalah dewanya adalah jualan barang. Padahal dia kalau kita yang punya penunjang barang, kayak misalnya dokter, penunjang jasa yang lain, kita nggak usah takut, kita diferensiasikan promo dari produk ke jasa gitu. Itu bisa, nanti kita bahaslah di sesi yang kedua. Nah, yang tadinya customer belum jadi customer, jadi klien dengan database. Terus kalau udah punya customer, repeat customer. Ini diskusi sama tim ya, nggak bisa sendiri Bapak Ibu mutusin. Ya udah supaya dia repeat ya Pak, ya udah kita kasih promo, kita keiskan sampel. Jadi orang kalau ini udah dapat sampel terus dia beli produk, kalau dia mandiin di kita kasih sampelnya iskan, silahkan minta. Terus mod to mod promo, Anda posting. Terima kasih ya Bu Ano, udah mandi di sini, hasilnya bagus. Tiba-tiba orang lain ikut komen di situ. Wah, saya juga hasilnya itu temannya ya, M2M ya. Misalnya si A dia baca postingannya, si A nge-repost postingannya, si Iruka atau si toko Anda, temennya baca. Nah, itu M2M kan? Gila, di situ bagus banget ya, motong di situ segala macam. Padahal di situ mahal, tapi akan terabaikan mahal soal price dengan kualitas, dengan mod-mod. Ini intinya orang datang ke tempat Anda, dia harus trust dulu, trust faktornya harus tinggi. Makanya lakukan promotion yang mengakibatkan trust faktor. Dan supaya kalau dia sudah beli, dia jadi customer, lebih enak. Yang tadinya dia ke dokter atau ke toko Anda beli makanan, udah cat obat, udah kayaknya waktunya anjingnya itu udah minum obat cacing, tadinya beli makanan beli obat cacing. Oh yang tadinya kayaknya kupinya ada kutunya deh, yang tadinya nggak beli obat kutu jadi beli obat kutu. Oh itu samponya kayaknya kutuan deh Bu, nanti ya udah kita nggak pengen mandi kutu, ibu tapi bisa mandiin kutu di rumah, ini samponya kita siapin, akhirnya beli sampo kutu. Itu udah kayak babang-babang dagang di kereta api. Ya, spending yang tadi yang di 1, di 2, 3 itu revenue. Nah ini revenue buat kita para owner ini yang penting. Pasti nanya kan ke admin, admin hari ini revenue-nya di mana? Bos, kita mengalami kenaikan di grooming. Kenapa? Iya, yang tadinya kenaikan grooming, otomatis kalau groomingnya naik, belanjanya otomatis harus naik dong, kan revenue. Yang tadinya dia jasanya 1, kita bisanya jasanya 2. Yang tadinya dia beli makanan, bos ini yang tadi si A, si ibu beli makanan, tapi kita arahin juga beli aksesoris, beli yang revenue naik kan, otomatis kalau revenue naik, profitnya pasti naik. Jadi bayangin, profit aja bisa naik kalau profit marginnya, nah ini ketujuh, profit marginnya bagus. Jadi ngapain Anda banting-bantingan harga, ikut-ikutan gila kan jualan online? Ya, kalau di diskon sih kita tegur, kalau yang jualan online kita tegur, kita menjaga banget lah soal operasi. Cuma saya poinnya bukan di situ. Tapi poinnya profit margin Anda itu penting. Karena Anda kan sewa ruko, bayar pegawai, yang jualan online kan enggak. Dan teman-teman saya yakin tahu lah soal itu. Tapi teman-teman lupa faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak dibahas secara tim. Anda cuma nanya, sales kita turun Pak bulan ini. Kenapa faktornya? Pandemi. Kok pandemi dijadiin faktor? Kucing emang nggak makan? Makan Pak, tapi beli yang murah. Oke, gimana caranya kita balikin dia ke produk makanan yang ini? Gimana tadinya dia nggak mandi di tempat kita dengan alasan tempat lain lebih murah? Di tempat kita, dia supaya balik ke tempat kita. Kita lakukan evaluasi dari database dan lain-lain. Akhirnya revenue ketemu profit margin. Saya kira itu aja, Dr. Bino. Nah ini customer dari saya, pesan terakhir dari saya. People don't buy the best product. They buy product they can understand fast. Jadi gini, produk itu belum tentu beli produk yang terbaik. Tapi mereka memberi produk yang mereka dapatkan informasi secara cepat. Jadi gimana caranya Bapak-bapak
menjelaskan secara cepat produk yang kami jual kepada end customer Anda. Yang tadinya dia belinya ini, diarahin ke produk kita. Ini apalagi produknya terbaik, kita menjelaskannya secara terbaik. Otomatis mereka akan beli karena mereka akan membeli produk yang lebih mengerti secara cepat. Makanya pentingnya itu biasanya ada di Transfaktor, adalah di marketplace Tokopedia. Misalnya orang yang cuma posting barang harganya sekian, dia akan dilihat orang lain, dia akan nyari ke yang oh ini reviewnya bagus nih, penjelasannya. Misalnya kalau orang beli HomeKit ini gitu. Itu nanti kita bahas di bulan depan ya, cara Anda menentukan key factor. Contoh misalnya Anda di Tokopedia buka aja tulis HomeKit, tiba-tiba kok ada produk lain sih Pak yang masuk di HomeKit? Padahal itu yang kita cari Tokopedia, key point-nya adalah HomeKit. Ada yang namanya adalah search word atau namanya kita bilang keyword, negatif keyword dan yang lain-lain. Pasti dia tulis makanan ini setara HomeKit, jadi akan keluar juga begitu Anda search HomeKit. Itu keyword itu sangat penting. Makanya misalnya Anda mau lakuin produk Anda, yakin dengan produk HomeKit, Anda bilang oh ini ada produk ini yang kita targeting, HomeKit setara dengan produk ini, itu keyword. Itu kita bisa bahas teman-teman di pertemuan selanjutnya kalau berminat. Itu saja mungkin dari saya, Dr. Bino. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.